السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita sehingga setiap bertambahnya hari maka semakin bertambah ketakwaan kita dan rasa khauf takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk kepada hadis yang ke-1456, yaitu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu zambi a'zamu, dosa apa yang paling besar? Qal, maka Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah SWT sekutu padahal Dia yang telah menciptakan engkau. Qultu thumma ayu, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal, an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka, engkau membunuh anakmu karena khawatir ia makan bersamamu. Engkau membunuh anakmu karena kekhawatiran ia makan bersamamu. Qultu thumma ayu, kemudian aku bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal, Nabi SAW menjawab, antuzaniya halilata jarika, engkau ya menzinai istri tetanggamu. Iya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini pembahasan yang sepertinya sudah ya kita bahas ya hadis ini. Ya, sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-1457, yaitu hadis ya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah mencaci, ya, seseorang mencaci kedua orang tuanya.
Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah ada ya seseorang itu menghina kedua orang tuanya? Ya, qal Nabi SAW menjawab, na'am, ya. Ya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Ya, di mana seseorang menghina ayah orang lain, lalu orang lain itu menghina ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dan dia menghina ibu dari seseorang, ya. Lalu seseorang itu menghina ibunya. Ya. Ya, ini adalah termasuk salah satu dosa besar, yaitu menghina kedua orang tuanya. Dan bentuk penghinaan seseorang kepada kedua orang tuanya adalah dengan dia menghina ya ayah temannya, lalu kemudian temannya itu menghina ayahnya, atau dia menghina ibu temannya, ya, lalu kemudian dia pun menghina ibunya. Nah, inilah bentuk daripada penghinaan seseorang kepada kedua orang tuanya. Nah, al-istinbatu, ya, istinbat dari hadis ini adalah al-awwal fardhiyatul ihtiyati fi birril walidaini. Ya, yaitu wajibnya berhati-hati di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wajtinabi kulli ma yuaddi ila ta'dhihima, dan menjauhi seluruh apa-apa yang mengarah kepada menyakiti keduanya, walau bitariqin ghairi mubashirin, meskipun dengan cara yang tidak langsung. Faqad adda sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'iri at-tasabbubu fi syatmi al-walidaini aw ahadihima, fama baluka bis-sabbi al-mubashiri. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganggap termasuk dosa besar adalah menjadi penyebab ya dicacinya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Maka bagaimanakah dengan keadaan seseorang yang langsung menghina kedua orang tua, ya, menjadi sebab dicacinya kedua orang tua, yaitu dengan cara menghina orang tua seseorang, lalu kemudian orang yang dihina kedua orang tuanya itu menghina ya kedua orang tuanya, ya, ini juga termasuk salah satu dosa besar. Ya, jadi yang pertama itu wajibnya berhati-hati di dalam berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhi seluruh yang akan membawa kepada perbuatan yang menyakiti keduanya. Ya, yang kemudian yang kedua adalah minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seseorang, ya, termasuk dosa besar adalah menghina, ya, seseorang menghina kedua orang tua seseorang, ya, seseorang menghina kedua orang tua orang lain. Fihi anna man tasabbaba fi syai'in
jaza an yunsaba ilaihi dzalika syai'u kama nusiba sabbul walidaini liman sabba walidai ghairihi fatasabbaba fi sabbihima fakana kabiratan fadhi'atan wa dzalika yujibu 'alaika an tufakkira fi nataiji ma yasduru anka min qawlin aw fi'lin. Ya, termasuk dosa besar adalah seseorang menghina orang tua orang lain. Ya, termasuk dosa besar adalah menghina orang tua orang lain. Ya, di dalam hadis ini ya mengandung ya bahwa orang yang menjadi sebab pada sesuatu maka boleh ya ia dinisbatkan kepada sesuatu itu. Ya, orang yang menjadi sebab pada sesuatu maka boleh ia dinisbatkan kepadanya, ya dinisbatkan kepada sesuatu itu. Sebagaimana telah dinisbatkan orang yang mencaci, ya dinisbatkan ya seseorang itu dinisbatkan mencaci kedua orang tuanya sendiri kepada orang yang menghina mencaci kedua orang tua ya kedua orang tua orang lain, ya orang tua orang lain, ya ayah dan ibu orang lain, maka ini menjadi sebab ya orang lain yang dihina kedua orang tuanya itu menghina kedua orang tuanya, maka ini adalah termasuk, maka ini adalah dosa besar yang tercelah, ya dosa besar yang jelek, buruk. Oleh karena itu wajib bagimu untuk memikirkan akibat dari apa-apa yang muncul, yang keluar dari ucapan, ya dari ucapanmu ataupun perbuatanmu. Ya, inilah yang kedua. Kemudian salisan, yang ketiga, yasubbu abar rajuli fayasubba abahu. Ya, dalilun isbatu qa'idati saddid dara'i fa kullu fi'lin yuaddi ila muharramin fahuwa muharramun kama fi hadzal hadithi wa mithlu bai'il 'ainabi liman yasna'u al-khamra fahuwa haramun wa in afta ba'dul fuqaha'i bisihhatihi lakinnal isma muttafaqun alaihi. Yang ketiga, ya seseorang menghina ayah orang lain, lalu orang lain itu menghina ayahnya, ya maka ini adalah merupakan dalil, ya penetapan kaidah saddud dzara'i, ya menutup jalan menuju kepada keburukan. Maka setiap perbuatan yang akan membawakan kepada perkara yang diharamkan, maka dia adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, setiap perbuatan yang akan membawa kepada hal yang haram, maka ia adalah perkara yang diharamkan. Ya, sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Ya, dan juga seperti ya menjual anggur kepada orang yang membuat khamar,
maka ini adalah haram. Ya, meskipun sebagian ulama, ya, sebagian fuqaha, ulama fikih berfatwa atas sahnya jual beli tersebut. Akan tetapi para ulama sepakat, ya, akan dosa menjual anggur kepada orang yang suka membuat khamar, ya, yang suka membuat khamar. Yang keempat, rabi'an, sulukul ma'lami tariqut tanbihi bitarhin ma yustaghrabu wa nadiran jiddan an yashtuma ar-rajula, ya, an yashtuma ar-rajulu abahu lakin yuksiru syatmahu aba ghairihi fa'abbara anhu al-hadithu bisyatmi ar-rajuli walidayhi liyusira al-intibahu wa yablugha litahsil al-maqsudi wa huwa al-inzijaru an hadhihi al-'adati yablughu muntahahu. Wa hadha babun azimun fil hadi an-nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menempuh sesuatu yang diketahui, ya, jalan yang diperingatkan, bitorhin, ya, dengan membuang apa-apa yang dianggap sesuatu yang asing. Maka jarang sekali seseorang itu menghina ayahnya. Akan tetapi dia banyak menghina ayah orang lain. Maka hadis menyebutkan bahwasannya, ya, dia itu adalah termasuk orang yang menghina kedua orang tuanya. Ya. Ini adalah bertujuan agar, ya, seseorang itu, ya, berhati-hati, ya, al-intibah, ya, untuk berhati-hati, memberikan perhatian, ya, dan untuk mencapai, ya, maksud, ya, yaitu al-inzijar an hadhil 'adah, ya, agar supaya, dan dia adalah agar supaya terhalang dari kebiasaan ini, ya, sehingga ia sampai kepada apa yang menjadi tujuan, ya, fokus, ya, dari apa yang disebutkan ini. Maka ini adalah merupakan bab yang agung di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menempuh jalan yang mana jalan ini adalah jalan yang diperingati, ya, agar dia itu menjauhinya, ya, menjauhinya, ya, karena dengan menghina seseorang kepada ayah
orang lain, ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia itu telah menghina kedua orang tuanya. Ya, kemudian selanjutnya adalah hadis yang ke-1458, yaitu hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Ya, Nabi SAW bersabda, tidaklah boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, lalu orang ini dia berpaling, dan orang ini yang lain, ya, itu berpaling lagi dengannya. Saling berpaling di antara keduanya. Ya. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai salam. Nah, asyar wal istinbat, penjelasan dan istinbat dari hadis ini adalah la yahillu li muslimin an yahjura aw yuqati'a akhahu ay bi ukhuwatil islami fawqa salasi layalin. Ya, tidaklah halal ya seorang muslim memboikot, memutus tali persaudaraan dengan saudaranya, yaitu saudara seagama, ya, persaudaraan Islam dengan persaudaraan Islam lebih dari 3 malam. Ya, fayahrumu at-taqatu'u baina muslimaini aktsaru min 3 layalin ay wa ayyamiha wa yahillu fi 3 bidilalatil mafhumi waghfira lahuma ma lam yazid 'ala 3 ri'ayatan li tabi'ati an-nafsi al-bashariyati li'anna al-insana fi tab'ihi al-ghadabu fasumiha fi dhalika al-qadaru li'annahu yakfi li'an yazula al-ghadaba li'an yazula al-ghadabu wa yarji'a ila 'adatihi wa 'ala hadha at-tahrimu ittifaqu al-fuqaha'i. Maka haram ya memutus tali silaturahmi, ya memutus, ya melakukan hajar baikot di antara 2 muslim lebih dari 3 malam atau lebih dari 3 hari, dan boleh ya hanya selama 3 hari saja. Ini dengan mengambil dilalah mafhum dari hadis ini, ya. Dan dimaafkan untuk keduanya bagi yang tidak melebihi dari 3 hari atau 3 malam. Ini adalah untuk menjaga ya tabiat, ya memelihara penjagaan dari tabiat jiwa manusia, karena seseorang itu ya tabiatnya dia memiliki tabiat marah, maka ia diberikan kemaafan, ya diberikan toleransi hanya di dalam batasan itu. Kalaupun dia marah, ya hanya 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari, ya melakukan pemboikotan, ya karena 3 hari itu adalah masa yang sudah mencukupi, ya sudah cukup untuk ya li'an yazulal ghadaba, ya untuk menghilangkan rasa marah, dan ya sesuatu yang cukup untuk mengembalikan dia kepada kebiasaannya, ya. Wa 'ala hadza at-tahrim ittifaqu al-fuqaha, maka para ulama fuqaha telah
sepakat akan pengharaman, ya, akan pengharaman dari melakukan hajar, pemboikotan ini, ya. Jadi pemboikotan ini adalah di dalam masalah duniawi, ya, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, di sini di dalam hadis ini ada beberapa faedah, ya. Jadi kita cukupkan saja faedah dari hadis ini. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada faedah yang kedua, ya, tentang hadis yang menjelaskan tentang masalah hajar ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan di dalam pembahasan ini. Bila ada kebaikannya semuanya datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya itu adalah datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.